Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan yang pertama ada David Rizky Fahrezi, yang kedua Krisna Awal Yudhistira, yang ketiga Lutfiana Fadiatul Islam Sudi, yang keempat Muhammad Dwi Rosyid, yang kelima Rivaldi Rahmana, dan yang terakhir saya sendiri Hana Rida Lutfia. Di sini kami akan mempresentasikan materi psikologi sosial yaitu mengenai sikap. Untuk topik outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengantar, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada proses pembentukan, yang keempat ada pengukurannya, yang kelima best practice, dan yang keenam ada kesimpulan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, memasuki materi yang pertama dan yang kedua, yaitu mengenai pengantar dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rivaldi Rahmana. Untuk Rivaldi Rahmana, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana atas waktu dan jaringan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengantar daripada sikap psikologi sosial. Sebagai seorang penyuluh pertanian, tentu harus memahami perilaku para petani dan kelompok tani dengan tujuan agar memudahkan dalam memahami bagaimana kepribadian petani tersebut dan cara untuk mengatasi agar tidak menimbulkan permasalahan. Psikologi sosial berhubungan dengan sikap dan perilaku petani dalam melakukan interaksi sesama, baik saat penyuluhan tersebut berlangsung atau dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan psikologi sosial yang harus dipahami oleh seorang penyuluh salah satunya adalah sikap atau perilaku petani. Kemudian yang kedua ada pengertian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Wilfridus Josephus Sabarija Purwadarminta, pengertian sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya norma agama. Sedangkan menurut Saifuddin Ajwan, sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif. Dengan demikian, sikap adalah kecenderungan individu menanggapi secara positif atau negatif terhadap objek sikap ditinjau dari dimensi kognisi, afeksi, dan konasi. Saya Rivaldi Rahmana melaporkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rivaldi Rahmana atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan sikap, fungsi sikap, dan proses pembentukan sikap, akan disampaikan oleh Mas David Rizky Fahrezi. Kepada Mas David Rizky Fahrezi, waktu dan jaringan saya persilahkan. Fungsi sikap. Menurut Katz, sikap mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan saran tujuan. Dalam hal ini, sikap merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Merupakan sikap yang diterapkan atau diambil oleh seseorang demi mempertahankan ego atau kemauannya. Sikap ini diambil atau diterapkan oleh seseorang pada saat orang tersebut keadaan dirinya atau egonya merasa terancam. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada di dalam diri seseorang yang merupakan jalan bagi seseorang untuk menunjukkan nilai yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, fungsi pengetahuan, yaitu dorongan keinginan untuk mengerti dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Elemen-elemen yang berasal dari pengalaman seseorang yang tidak konsisten dengan apa yang diketahuinya. Hal ini dapat disusun kembali sedemikian rupa hingga menjadi konsisten.
Dengan ini, berarti bila seseorang memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan akan pengetahuan individu tersebut terhadap objek sikap yang bersangkutan. 3. Proses pembentukan. Dalam proses pembentukan sikap terdapat beberapa komponen yang mendukung terbentuknya sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, atau stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini dan seringkali merupakan stereotipe untuk sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini terbentuk secara individual. Baik, terima kasih Mas David Rizky Fahrezi atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai beberapa macam cara untuk membentuk dan merubah sikap dan beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap akan disampaikan oleh Mas Muhammad Dwi Rashid. Kepada Muhammad Dwi Rashid, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara, yaitu yang pertama adaptasi, yaitu kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang dan terus-menerus dan lama-kelamaan secara bertahap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang kedua, diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka hal-hal yang terjadi dianggap sejenis. Sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Hal mengenai objek tersebut, maka terbentuknya sikap tersendiri pula. Yang ketiga yaitu inteligensi. Terjadinya secara bertahap. Dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu. Yang keempat yaitu trauma. Pengalaman yang terjadi mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam dalam jiwa orang tersebut. Pengalaman-pengalaman yang traumatis tersebut dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap menurut Azwar dalam Budiman dan Rianto 2013. Ada 6 faktor. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Suatu yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan terjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya sikap kita. Yang ketiga yaitu orang lain yang dianggap penting. Orang lain yang dianggap penting adalah seseorang yang kita anggap penting, seorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah dan pendapat kita, seorang yang tidak ingin kita kecewakan, dan seseorang yang berarti khusus bagi kita akan banyak mempengaruhi terbentuknya sikap terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi. Berbagai bentuk media massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap sesuatu.
institusi atau lembaga pendidikan atau lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam membentuk sikap kita karena keduanya melekat dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Yang keenam yaitu faktor emosi dalam diri individu. Bentuk sikap tidak semuanya ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Dwi Rashid atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran sikap yang akan disampaikan oleh Mas Kresna Awal Yudhistira. Kepada Mas Kresna Awal Yudhistira, waktu dan jaringan saya persilahkan. Yang keempat, pengukuran. Cara mengukur sikap menurut Azwar terdapat beberapa metode pengungkapan sikap, diantaranya observasi perilaku. Observasi perilaku untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu dapat diperhatikan melalui perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. Kedua, pernyataan langsung. Ada dua asumsi yang mendasari penggunaan metode pernyataan langsung guna mengungkapkan sikap. Pertama, asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai isi dirinya. Kedua, asumsi keterus-terangan bahwa manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, dalam metode ini, jawaban yang diberikan oleh mereka yang ditanyai dijadikan indikator sikap mereka. Ketiga, pengungkapan langsung. Pengungkapan langsung, direct assessment secara tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan item tunggal maupun dengan item ganda. Keempat, skala sikap. Skala sikap, attitude scales berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. Salah satu sifat skala sikap adalah isi pernyataannya yang dapat berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan pengukurannya. Akan tetapi dapat pula berupa pernyataan tidak langsung yang tampak kurang jelas tujuan pengukurannya bagi responden. Yang kelima, pengukuran terselubung. Dalam metode pengukuran terselubung, covert measures, objek pengamatan bukan lagi perilaku yang tampak didasari atau sengaja dilakukan oleh seseorang, melainkan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi di luar kendali orang yang bersangkutan. Bentuk-bentuk skala sikap yang perlu diketahui dalam melakukan penelitian adalah skala Likert. Skala Likert contohnya pernyataan dalam Likert biasanya ditulis bersenjang 5, yakni sangat setuju sama dengan 5, setuju sama dengan 4, netral sama dengan 3, tidak setuju sama dengan 2, sangat tidak setuju sama dengan 1. Yang kedua, skala Goodman, contohnya yakin, tidak yakin, ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Jawaban ini sangat jelas sekali antara tidak dan iya. Ketiga, skala semantik diferensial. Skala yang memiliki karakteristik bipolar tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek menurut Iskandar, yakni potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, lalu evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek, dan terakhir yakni aktivitas, yaitu tingkatan gerakan suatu objek. Keempat, rating scale. Bedanya dengan skala sebelumnya, pada rating scale data yang kita dapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala atau fenomena sosial, misalnya ekonomi kinerja karyawan, motivasi pegawai, dan lain-lain. Contohnya yakni ingin mengetahui motivasi kerja karyawan saat pandemi. Kelima, skala Thurstone. Pernyataan atau pertanyaan pada skala Thurstone meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui saja dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang berbeda. Setiap item mempunyai nilai sendiri dari angka 1 sampai 10, namun nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden. Maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Baik, terima kasih kepada Mas Kresna Awal Yudhistira atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai best practice yang berjudul Sikap Petani terhadap Pengelolaan Kopi Robusta berbasis indikasi geografis di Kabupaten Temanggung yang akan disampaikan oleh Mbak Lutfiana Fadiatul. Kepada Mbak Lutfiana, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Lalu yang kelima adalah best practice
yaitu sikap petani terhadap pengolahan kopi Robusta berbasis indikasi geografis di Kabupaten Temanggung. Permasalahan yang kita angkat, perilaku seseorang dibentuk oleh sikap seseorang terhadap perilaku tersebut. Ketika seorang menilai baik suatu perilaku, maka akan ada kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut dan sebaliknya. Demikian pula dalam perilaku adopsi standar indikasi geografis kopi Robusta Temanggung. Proses adopsi standar indikasi geografis membutuhkan proses atau tahapan. Perilaku adopsi standar indikasi geografis didahului oleh sikap terhadap standar indikasi geografis. Ketika petani memiliki sikap positif terhadap standar indikasi geografis, maka akan mendorong terbentuknya niat untuk mengadopsi dan akhirnya mengadopsi standar indikasi geografis. Dan kenyataannya mengenai adopsi standar pengolahan kopi berbasis indikasi geografis oleh petani kopi Robusta di Temanggung bisa dikatakan masih minim atau bahkan belum pernah dilakukan. Untuk hasil penelitian sendiri, sebagian besar petani memiliki sikap baik terhadap metode pengolahan sesuai standar indikasi geografis, standar sortasi, pengeringan biji kopi, dan penyimpanan biji kopi sesuai standar indikasi geografis. Di sisi lain, sebagian besar juga masih belum berminat akan hal itu. Ada yang berpendapat ribet atau bahkan harganya itu hampir sama, tidak terpaut jauh lah antara kopi berstandar indikasi geografis dan kopi asalan. Untuk itu, penyuluh melakukan sosialisasi, training, dan pendampingan secara intensif dalam menerapkan standar metode pengolahan kopi, sortasi, pengeringan biji kopi, dan penyimpanan biji kopi berbasis indikasi geografis. Introduksi alat ukur kadar biji kopi dan edukasi juga diterapkan untuk memotivasi petani beralih ke teknik pengukuran yang sesuai dengan standar indikasi geografis, yaitu menggunakan alat ukur. Dan akhirnya, sebagian besar petani yang belum tertarik mulai antusias ini dan menerapkan standar mutu indikasi geografis di masa mendatang. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lutfiana Fadiatul atas presentasinya. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu sikap adalah keadaan diri manusia dan bertindak dengan emosi tertentu atau bertindak dalam kegiatan sosial sesuai dengan objek situasi dan keadaan lingkungan. Selain itu, sikap juga memberikan kesediaan untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu hal atau situasi. Proses pembentukan dari sikap tersendiri yaitu terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, emosional, dan perilaku. Komponen yang berorientasi pada kognitif, emosional, dan perilaku merupakan sistem terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama membentuk suatu sikap, dan ketiga unsur tersebut adalah kognitif, emosional, dan kecenderungan untuk bertindak bersama-sama. Sikap setiap individu memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu tersebut. Dampaknya terletak pada reaksi yang dirasakan oleh individu. Namun, kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.